Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa melakukan presentasi. Ibu guru pelajaran SKI yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Nur Laila. Saya dari kelas 11 MIA 4. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang ilmu pengetahuan umum, di mana ilmu pengetahuan umum ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh ilmuwannya. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan rasional maupun pengetahuan yang lebih. Sebelum saya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan umum, di sini saya akan menyampaikan latar belakang pengetahuan umum dinasti Abbasiyah, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada zaman Abbasiyah hampir belum ditemukan dalam perkembangan peradaban dunia Islam sesudahnya. Peradaban yang ditemukan dan dihasilkan masih digunakan saat ini. Dalam ilmu pengetahuan umum dijelaskan beberapa tokoh ilmuwan yang berperan penting dalam dinasti Bani Abbasiyah. Adapun para tokoh ilmuwan yang berperan penting dalam dinasti Bani Abbasiyah, yang pertama adalah Al-Kindi, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga adalah Ar-Razi, yang keempat adalah Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Sina, yang kedua adalah Ibnu Maskawi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Husain bin Abdullah, lahir pada tahun 370 Hijriah atau sekitar 980 Masehi. Lahirnya di Afsana, Bukhara. Lalu ia wafat pada tahun 1309 Masehi di Hamdan, Iran. Ibnu Sina ini merupakan seorang dokter dan filsuf Islam yang ternama, dan di negara barat ia terkenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik Al-Quran dan ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum seperti matematika, logika, fisika. Lalu di bidang astronomi, Ibnu Sina juga memberikan pemikiran. Ia menjelaskan dalam kitab Asy-Syifa bahwa bintang-bintang yang tidak bergerak tidak berada dalam satu globe. Lalu pada bidang filsafat, ia diberi gelar Asy-Syaikh Ar-Rais atau guru para raja, dan di bidang kedokteran ia diberi gelar Pangeran para Dokter. Lalu di bidang sastra, ia menulis beberapa puisi, diantaranya yang berjudul Al-Qasidah Al-Mu'andiyah dan Al-Qasidah Al-Ariyah. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Ibnu Maskawi. Ia lahir di kota Rai atau Iran pada tahun 320 Hijriah atau sekitar 1030 Masehi pada tanggal 16 Februari. Ibnu Maskawi ini lebih dikenal dengan filsuf akhlak atau etika, walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Ibnu Maskawi ini belajar sejarah dan filsafat serta pernah menjadi khazin atau pustakawan Ibnu Al-Amid, di mana dia dapat menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan kaum elit. Lalu dasar pendidikan Ibnu Maskawi ini dalam pendidikan akhlak, maka konsep pendidikan yang dibangunnya pun adalah pendidikan akhlak. Konsep pendidikan akhlak dari Ibnu Maskawi dikemukakan sebagai berikut.
adalah yang pertama adalah tujuan pendidikan akhlak, materi pendidikan akhlak, pendidikan dan anak didik, lingkungan pendidikan, metodologi penelitian. Setelah itu Ibnu Maskawi meninggalkan banyak karya penting, misalnya Tahdzibul Akhlaq atau kesempurnaan akhlak, Tartib Asyadah tentang akhlak dan politik, Al-Ashir tentang tingkah laku kehidupan, dan Zawidan Horid atau koleksi ungkapan bijak. Ibnu Maskawi ini menggunakan metode elektik dalam menyusun filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran sebelumnya. Lalu kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf atau filsuf Islam dan seorang dokter. Ia berhasil menyembuhkan Nuh dan Mansur. Nuh dan Mansur ini adalah pengusaha di Damaskus, Samania, dan mempunyai karya-karya tentang kedokteran. Yang kedua adalah Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi ini berperan penting dalam pendidikan akhlak. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.